Ngopi Saru. Soal royalti itu mungkin bagusnya ketika kita dapat kontrak lagi, pelajari organisasi seperti apa. Kalau memang dia memang kepentingan untuk bisnis atau apa di luar dia NGO, kita bisa pahamin kontraknya itu ini fotonya akan dipakai untuk apa dan berapa tahun dipakai, berapa kali edisi dipakai. Kalau memang memungkinkan bisa dia dapat royalti setelah penggunaan yang beberapa gitu loh. Karena ya itu bisa dinego kan. Ya bisa banget dinego. Makanya yang penting emang pas lagi dia ngasih kontrak, itu makanya harus dilihat betul. Iya betul ya. Ya kalau dia kendala bahasa berarti bisa minta teman untuk nerjemahin, bisa juga kalau pakai Google Translate. Ini soal kontrak ya, aku pikir bagusnya sih ke teman Ya. dan lebih ideal lagi kalau teman yang agak paham soal implikasi hukum dalam kontrak, karena itu soalnya bisa disalahgunakan atau apa gitu. Nah ini ada lagi pertanyaan. Kalau waktu sekarang ini kan lagi pandemi nih, wabah ya, COVID ya. Sebenarnya peluang dari fotografer lokal di daerah untuk mendapatkan job dengan nilai tinggi ini masih ada apa enggak? Aku kira masih ya, karena waktu itu yang aku aku hubungkan ke kawan di sini itu, dia tuh pas lagi COVID. Tapi kemudian memang ditanya. Jadi media-media itu ataupun lembaga kan mereka punya jadwal kampanye, timeline, sehingga kok ada COVID apa nggak ada COVID, itu program harus jalankan. Ya benar. Jadi waktu itu aku sempat baca juga thread email dia sama orang UK itu. Dia bilang kalau kamu merasa nggak nyaman, nggak aman traveling ke lokasi yang dituju karena COVID, kasih tahu aja, kita bisa postpone dan sebagainya. Nah, jadi sebenarnya kalau mereka jauh lebih fair ya, kebanyakan mereka lebih fair, tapi ada juga mereka yang nggak bagus juga sebenarnya orang luar. Oke. Nah, menarik itu. Lo ada pengalaman kan soal yang pemberi yang pernah kerjasama sama orang yang luar negeri yang menyebalkan atau kayak gimana menurut lo? Sejauh ini mungkin ada satu ya, tapi cukup bikin kesel. Jadi waktu itu 2018 kalau nggak salah, dikontak sama TV UK. Waktu itu memang dihubungkan sama kantor yang lama, walaupun sudah keluar tapi tetap hubungan baik dengan kantor lama. Jadi dia ngeliat bahwa TV UK ini mau ke Indonesia, mau ngeliat beberapa story soal deforestasi lingkungan. Waktu itu kita reply email dan kemudian disuruh janjian nih. Kita besok lah jam 8 pagi live. Ya Skype call untuk meeting sama dia lebih lanjut lah. Siap-siap lah karena gua biasanya bangun jam berapa, ini harus mandi pula kan, cari tempat yang internetnya cukup pas lah. Pada standby nunggu, wah ini bulat kan, nelpon juga lewat 5 menit, lewat 20 menit, wah nggak bener ya, wah ini nggak bener ya kawan. Nah beberapa bulan kemudian baru dikontak. Oke. Nggak tahu dia minta maaf apa enggak ya. Minta maaf kayak sih. Maaf, ya? Kemarin kita nggak follow up. Cuman waktu itu aku udah hilang interest lah. Ya, udah hilang interest. Tapi kemudian dia berbulan-bulan kemudian minta lagi. Kita mau ke Kalimantan nih. Terus ya giliran awal kerjain lah. Padahal uangnya lumayan juga. Tapi ya gimana lah. Yang penting ya kita dapat assignment itu kan bukan hanya ngitung duit ya, tapi juga soal pengalaman, soal bagaimana kita dilihat oleh mereka, respect mereka apa enggak gitu loh. Jadi mereka supaya nggak main-main ya, cari orang ya. Oke, itu menarik juga nih. Nah ini ada satu lagi nih, selain dari job motret, ini kayaknya ada sekarang peluang namanya fixer ya.
Fixer itu kayak pemandu. Nah, lu bisa jelasin nggak sih sebenarnya definisi fixer itu kayak gimana? Terus kawan-kawan fotografer itu bisa nggak sebagai fixer juga? Apa yang dibutuhkan? Iya, sebenarnya siapapun di lokal, di daerah tempatan lah, itu akan punya modal lah untuk jadi fixer, untuk jadi guide. Karena kau yang tahu daerah sini kan, mereka nggak tahu apa-apa. Sebenarnya keuntungan kita menjadi fixer itu, keuntungan kita menjadi orang lokal itu keuntungan banyak banget. Itu nanti gue bisa share. Nah, siapapun bisa menjadi local fixer. Nah, tugas dia ya dia ngasih saran, misalkan ini aku mau pergi ke Riau lah, aku mau meliput soal kebakaran hutan. Nah, di sini fotografer siapa yang nggak tahu soal titik-titik kebakaran hutan? Fotografer lokal mana yang tidak tahu akses informasi di mana ada kebakaran yang real time? Jadi teman-teman itu otomatis selain bisa juga di hire sebagai fotografer, juga bisa di hire sebagai fixer. Nah, jadi keuntungannya banyak banget. Itu rate-nya kurang lebih sama atau gimana sebenarnya kalau fixer? Kalau aku banyak di fixer ya. Aku pikir hampir sama lah. Hampir sama. Tapi paling nggak kalau untuk fotografer itu dia tidak boleh memotret sama sekali selama jadi fixer, toh? Oh iya, betul. Jadi dia melepaskan dulu emailnya fotografer profesi sebenarnya dan dia benar-benar fokus jadi fixer. Iya betul. Tapi ada juga pernah kawan, dia juga dapat fixer pas lagi bencana banget. Walaupun waktu itu rate-nya lumayan double ya. Oh, jadi dapat dua? Dapat kali dua. Dua nokan? Ya, kali dua untuk satu ini fixer dia. Tapi dia fotografer, tapi kemudian dia dapat assignment dari motret juga. Motret juga. Dari yang lain. Tapi angle beda. Misalnya gini. Dari lembaga yang sama? Dari lembaga beda. Yang satu dia fixer untuk media. Kemudian dia yang kedua dia di-assign untuk ngambil foto. Tapi objeknya berbeda. Walaupun lokasi sama. Objeknya berbeda. Iya, itu kira-kira kita mesti jujur juga nggak sama pemberi kerja kita yang pertama kalau kita dapat job lain? Waktu itu kawan tuh share bahwa dia pakai kamera kecil aja. Jadi nggak. Dia tetap ngomong lebih ya? Tetap ngomong. Etikanya seperti itu. Iya, mungkin. betul. Jangan kaget itu kok ada foto dengan nama si fixer aku nih gitu. Iya. Asal mungkin kalau objeknya beda dan harus persetujuan mungkin ya. Iya, harus persetujuan juga, betul. Nggak bisa kita diem aja ya. Iya, betul. Itu kayak apa? Terlalu memanfaatkan betul kan momen tuh. Kita diterbangkan oleh siapa, kemudian kita kerja untuk siapa gitu kan. Tapi mungkin ketika udah selesai misalnya fixing untuk kawan itu, kita bisa extend untuk yang tadi. Konten tadi itu, itu lebih enak kayak gitu ya. Lebih enak bagi gitu. waktunya pasti ribet deh. Nah, ada pengalaman nggak Zam mengenai fixer siapa gitu yang menurutmu itu sangat berharga gitu? Iya, 2015 kalau nggak salah, atau 2013 itu waktu itu nemenin timnya Harrison Ford yang ke Tesonilo, kemudian diulah lagi mana di kantor Kementerian Kehutanan, ya kan? Jadi dirimu tuh sebagai fixer Harrison Ford ya, untuk Riau. Jadi dia ke Indonesia itu ketika titik, satu ke Kalimantan, satu ke Riau, satu ke Jakarta karena mewawancarai siapa Menteri Kehutanan sama Presiden SBY gitu. Nah untuk Riau aku di tempat mereka. Lu gimana bisa apa yang diurusin tuh? Ini kan Harrison Ford ini kan aktor Hollywood nih ya, udah terkenal lah dia, udah legenda kan. Nah, apa yang ngurusin untuk beli makanannya atau gimana? Cebokin dia aja enggak? Jadi semua itu lu? Iya betul. Jadi pertama kan ada tim advance mereka, tim videonya, kemudian asosiat produsernya datang, dia mencari
dia berdiskusi lah sini sama beberapa, jadi aku menghubungkannya dengan LSM mana sesuai dengan story dia, kemudian kita bikin itinerary. Kalau mau ngambil story ini kita mesti ke sini. Nah, itu aku arahin. Nah, kita pun bareng-bareng ke lapangan. Jadi sebelum si bintang itu datang. Jadi mereka udah stock shot dulu, udah ngambil dokumentasi dulu. Api kebakaran, bahkan kita sampai di arah Teluk Meranti lah, ngambil ada kebakaran hutan gede, kemudian di pinggir jalan tuh. Terus datang polisi, nah ini bisa kita hambatan-hambatan ya. Hambatan. Nah jadi waktu itu selama berapa hari ya aku ngawanin tim advance, kemudian pas hari H baru datang si Harrison Ford, dan aku juga ngasih saran kalau nginap di sini. Dan kita waktu itu nginap sempat berpindah sih di Pekanbaru. Kita awalnya hotel A, tapi karena kemudian di hotel A ini udah kita booking, tapi pas lagi hari keempatnya ketika kita udah mau nginap, kita pindahin ke hotel B yang lebih jauh dan lebih tenang. Nah itu apakah dirimu ketika menjadi fixer seorang yang penting seperti itu, lu tahu dulu apa yang dia suka, terus ada unsur apa yang lu perhatiin banget gitu loh dari seorang Harrison Ford? Pertama kalau kita sama timnya kita bilang bahwa oke, kan karena berjalan sama dia sekitar 2 harian, tempat makannya di mana kita ngeset, kemudian kita tanya dia apa aja pantangannya. Misalkan dia ada tuh orang yang aku nggak suka daging misalkan, aku nggak suka apa, jadi kita harus tahu itu, dan di awal-awal kita mesti tanya itu. Ini Harrison Ford dia suka makan apa di sini itu? Lu ajak kemana dia? Ke Tesonilo kan waktu itu. Kalau makan apa dia waktu itu? Sebentar, makan apa ya? Ini cuma di Tesonilo aja kan, di camp itu aja makan ya. Di camp dia makan gitu? Makan camp. Dan yang paling menarik adalah pas dia pertama kali landing pakai heli, turun di tahu lah tempatnya di camp itu, turun, kemudian dia turun, dia ngeliat sampah plastik bro. Ngeliat sampah plastik di lapangan itu. Jadi on the way dari dia turun landing ke tempat kita yang di pondok itu, dia ngeliat sampah plastik diambil. Terus habis itu temu kita dibuang ke sampah. Nah itu sampah plastik yang ini, botol-botol minuman plastik itu loh. Oke. Dari mineral. Iya betul. Itu memang benar-benar refleksnya dia. Refleks tapi dia marah dengan itu atau gimana? Enggak ngomong apa-apa. Enggak. Karena mungkin dia pikir wah ini kan taman nasional, maksudnya ada sampah gitu loh. Gitu. Itu yang menarik. Nah yang kedua, hal yang aku lihat betul dia selama sana, dia juga ini karena dia pengalaman dia banyak, udah cukup tua ya di dunia perfilman, jadi dia juga banyak berkontribusi untuk arahan scene berikutnya apa. Gitu. Dia banyak bercarut juga dia bro. Maksudnya bercarut. Kenapa dia bercarut? Wah fuck apa gitu loh. Fuck ini nanti ya maksudnya di tit gitu ya. Maksudnya dia nggak, maksud aku tuh ya kalau kita mungkin umumnya tuh bercarut ya. Nah ini nantinya kalau fucknya di edit apa tuh fuck ya? Fucknya di edit. Iya, karena waktu itu pas dia naik, dia kan naik gajah. Dia langsung. Dia naik gajah, habis itu nggak tahu apakah karena bulu gajah tuh agak kasar-kasar. Dia waktu itu kok nggak salah entah pakai celana pendek tuh apa, kemudian ada nyamuk apa nih gitu lah. Sambil bercarut terus tuh. Dikit-dikit bercarut. Enggak juga sih, tapi jelas lah kelihatan. Jelas kedengeran. Tapi mungkin karena itu biasa ya. Kalau kita apa nih? Mungkin dia ngomong kayak gitu buat dia biasa ya. Buat kita aneh aja. Spontan dia lah ya. Tapi dia happy dengan kinerja tim dan dirimu. Ya, jadi bagusnya tim mereka itu ketika udah selesai semuanya, terus karena red aku waktu kecil, ditambahin sehari, habis itu beberapa minggu habis itu ada hal-hal yang dia butuhkan, video, misalkan video anggota dewan apa dulu waktu dia tertarik juga ngambil video itu kalau ada di sini, tapi akhirnya kita nggak berhasil dapat video itu. Terus dia udah selesai, dia produsernya mengingat terima kasih.
Mantap. Dan itu akhirnya jadi portofolio lu ya? Ya seperti itulah. Oh. Syukurnya sih, tapi memang pengalaman itu menarik. Hambatan-hambatan apa yang mesti kawan-kawan pahami untuk jadi seorang fixer nih? Nah, di Riau ini kalau ada bule ke desa-desa, habis ngambil foto, ada kamera, dan yang sebagainya, yang paling alergi itu adalah polisi. Ya, polisi paling alergi dia. Kayak pengalaman juga. Terakhir ada juga kan? Yang ada fotografer dari Jakarta, dari LA. Jadi gini. Mungkin karena dulu Greenpeace bawa bule banyak banget dan media-media interview juga banyak banget ke satu desa, sehingga kemudian mereka mengasosiasikan, walaupun udah 3 tahun berlalu gitu, ini siapa ini, pasti akan ditanya lebih detail lah dibandingkan sebelum. Kalau dulu mungkin dia nggak terlalu peduli, tanyalah visanya apa ini, ininya apa ini, ribet. Pernah tuh sekali pas lagi makan di Pelawan, akhirnya diminta paspornya, kemudian aku mesti berurusan di Polres Pelawan. Ya kalau di Pekanbaru sih gitu sih. Gitu ya. Mereka agak alergi dengan media-media internasional, apalagi yang meliput soal kacauan hutan. Mengenai isu-isu lingkungan. Iya. Dan itu sebenarnya jadi peluang buat kawan-kawan fotografer, videografer lokal ya, untuk mendapatkan job dari mereka. Iya, betul sekali. Jadi bule-bule itu udah lah nggak usah datang gitu. Iya. Kasih aja tuh jobnya sama kita selesai. Kalau ya. bisa kasih uang penerbangan itu pesawat tuh ke sini gitu kan. Oh, yes. Benar itu Sam. Jadi alerginya itu bagus intinya ya kan. Nah ini ada lagi nggak yang mau sampai mungkin ada pengalaman yang paling bodoh dari dirimu sebagai seorang fixer ataupun hire selain lu ngasih honor aku 50.000 per hari itu? Itu bukan pengalaman bodoh, itu pengalaman bagus. Untung urusannya dia awak terus. Apa ya? Iya, jadi pernah dulu aku mengontak videografer lokal untuk lembaga yang dulu, dan hasilnya nggak memuaskan. Kemudian aku yang mencoba semangatnya kayak tadi, bagaimana ngangkat kawan-kawan di sini, channeling mereka ke internasional, ke pasar lebih luas, ya itu gagal sama videografer ini. Jadi secara teknis di awal-awal dikasih tahu nih, ini harus full HD ya, nyata enggak juga. Jadi aku sebagai orang yang ngasih referensi juga Rasa gagal. Jadi kalau ada orang Jakarta nanya, misalkan orang bule, siapa videografer sana, ambil di Jakarta aja lah. Karena aku nggak bisa lagi untuk ngorbanin mau meyakinkan mereka lagi. Dan fotografer itu pasti tetap dapat job. Yang Akhirnya ya. videografer dia. Videografer itu. Ya, iya, akhirnya bayar ya nggak dipakai sama videonya. Wow. Jadi itu dapat bayaran. Iya, dapat bayaran. Mungkin sekali itu ya. Ya sekali itu. Tapi itu kan menutup celah teman-teman lain nih, videografer lain bro. Jadi tidak percaya ya? Iya, maksudnya jadi orang-orang mengontak, Zam, ada videografer lagi nih. lagi jadinya ya. Awan malas jadinya mau mengontak siapa. Tapi kalau fotografer masih lainnya ada Eleng, ada Flash, Dedi. Iya. Aku juga bisa video ya kan, sekarang udah bisa video kan? Siap kami. Siap. Drone juga ada drone. Tapi siap-siap Sekalian aja. Siap-siap aja switch ya. Oh ya. Switch ya. Ya kalau ada yang nanya misalkan saya punya drone, nah itu langsung kalau yang nanya misalkan ke aku misalkan, itu betul-betul di pay attention itu. Wah. Dollar. Nah nanti kalau misalkan nih, ketika ada kendala dalam peliputan atau apa di lapangan, nah kira-kira teman-teman itu fotografer yang dapat job seperti itu dia apakah dapat kalau ada masalah hukumnya? Nah itu gimana tuh? Apakah yang memberi kerjaan itu akan bertanggung jawab dengan itu atau gimana? Ya semuanya berdasarkan kontrak ya. Dan tapi itu pertanyaan bagus banget. Kadangkala kan orang luar itu, media luar ataupun lembaga luar, dia pengen foto tuh yang memang impactful ya. Iya. Memang kuat banget dan itu sebanding dengan risiko.
misalkan aku kemarin di Mongabai aku ngajak ada fotografer sini kalau kita juga ke dusun Toro itu Senilo itu kan lumayan bersiko tuh dan itu harus diperjelas memang di awal-awal apa namanya kalau terjadi seperti ini apa tanggung jawab mereka gitu karena harus diperjelas di awal. Oke. Kayaknya udah kita di penghujung waktu nih Zam. Terima kasih banyak nih, kayaknya masih banyak sebenarnya yang bisa kita obrolin. Mungkin ada sesi selanjutnya ya. Buat part 2 lah. Part 2 atau part 3, part 4 tentunya nanti di kedai sambil ngopi atau gimana gitu ya. Silakan. Mumpung gratis. Bawa sendiri. Oke kawan-kawan, sampai jumpa lagi di Ngopi Saru edisi selanjutnya. Terima kasih buat Zam. Sehat.